Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak seliwa-seliwa kelas 5 SD Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjaga kerumunan. Tak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir. Baik, untuk materi hari ini kita masuk ke tema 5G, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3, muatan pembelajarannya ilmu pengetahuan sosial, ya. Siapkan buku paket dan alat tulisnya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menjelaskan peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Yang kedua, mampu menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, di halaman 43, dibuka buku paketnya, peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi, ya. Merdeka, ya, merdeka adalah hasil kerja keras para pejuang, ya. Indonesia bisa seperti ini karena kerja keras para pejuang. Dan kemerdekaan kita berkaitan dengan proklamasi. Apa sih itu proklamasi? Proklamasi adalah pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, ya. Jadi awal tanda kemerdekaan Indonesia diawali dengan pembacaan teks proklamasi. Tokoh-tokoh utamanya diantaranya ada Soekarno dan Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang BPUPKI, ya. Dibuka halaman subtema pembelajaran 3. Pembelajaran 3 di halaman 57, ya. Di halaman 59, ya, 5859. Sebelumnya tentang BPUPKI, ya. BPUPKI adalah satu usaha atau satu tindakan yang dibuat Jepang, ya, dalam rangka untuk memerdekakan seluruh negara Asia termasuk Indonesia, karena di sini ada niat baik yang disambut, ya, oleh kalangan nasional, karena Jepang ingin memerdekakan seluruh negara di Asia termasuk Indonesia, ya. Tetapi kenyataannya Jepang itu sebenarnya dalam keadaan terdesak dalam perang Pasifik, ya, melawan Sekutu dan teman-temannya. Ya, makanya di sini Jepang ingin menjanjikan kembali dengan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI ini beranggotakan 63 orang, ya. Dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbicho Sakai, ya. Dan mulai berdiri resminya 1 Maret 45. Tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Ya, jadi Jepang ini pintar, ya, bagaimana bisa disambut di Asia, khususnya Indonesia. Dia ingin memberikan harapan, ya, bahwa Jepang itu ingin memberikan kemerdekaan kepada seluruh negara di Asia termasuk Indonesia. Makanya agar Jepang bisa terus berada di Asia, khususnya di Indonesia, maka Indonesia diberi iming-iming, ya, didirikannya BPUPKI, Badan Panitia Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimana nih caranya Indonesia bisa merdeka? Maka ada hal-hal yang harus dibentuk, yang harus diselidiki dan dipelajari agar sebuah negara bisa untuk merdeka, ya. Ini buatan Jepang. Nah, tetapi para kalangan nasional yang ada di BPUPKI juga tidak mau kalah, ya, maksudnya mereka juga pintar, ya. Di dalam organisasi ini mereka pun membentuk yang namanya Panitia 9, ya. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso, ya. Anggotanya 63 orang, didirikan 1 Maret 45. Panitia 9 ini buatan dari kalangan nasional yang ada di BPUPKI. Ketuanya ada Insinyur Soekarno. Mulai rapat pertama itu 29 Mei 45 sampai 1 Juni 45. Tujuannya apa? Untuk merumuskan dasar negara Indonesia selama 2 hari, ya, Masya Allah, ya. Insinyur Soekarno berserta rekan-rekan membicarakan apa sih dasar negara Indonesia, dan akhirnya
Pada 1 Juni 45, Insinyur Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negaranya ya, bukan nama negara. Yang isinya apa? Ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan Maha Esa. Dan ini sebenarnya masih berproses ya, artinya masih banyak formula-formula untuk menyebabkan Pancasila menjadi nama yang sekarang yang kita kenal. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya. Jadi itu mengalami beberapa proses ya, tidak langsung dari Insinyur Soekarno yang mengusulkan dan jadi tidak. Jadi ada beberapa juga yang mengusulkan hingga akhirnya Pancasila mempunyai urutan seperti yang kita pahami saat ini. Lalu tentang peristiwa heroik ya, peristiwa-peristiwa pejuang ya yang dalam rangka mendukung proklamasi. Kalau kita lihat pada peta, ini ada 9 ya. Ya banyak, mungkin banyak tersebar, mungkin kita ambil dari perwakilan provinsinya saja. Pengertian tindakan heroik. Tindakan heroik adalah tindakan kepahlawanan yang bertujuan untuk mengusir sisa para penjajah yaitu Sekutu dan Belanda. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, strategi yang dilakukan adalah melalui diplomasi dan perang gerilya. Dalam diplomasi banyak perundingan yang dilakukan seperti perjanjian Linggarjati, Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Ya, jadi memang pada akhirnya ada hal-hal yang dilakukan oleh kalangan terpelajar di Indonesia bahwa untuk melawan mereka tidak harus dengan menggunakan senjata, yaitu bisa menggunakan diplomasi. Ya, diplomasi itu kayak kayak perjanjian ya. Mereka melakukan perjanjian, diplomasi itu cara berkomunikasi, teknik melobi, pengambilan keputusan ya yang baik seperti apa sehingga Indonesia bisa dinyatakan merdeka. Di sini kita akan mengulas beberapa tentang peristiwa heroik di Indonesia. Sebagian saja ya. Yang pertama Surabaya atau peristiwa Surabaya 19 September 45. Ini sudah kita bahas di awal masa perjuangan Indonesia. Ya, di sini diawali dengan tindakan orang Belanda yang mengibarkan benderanya di atas puncak Hotel Yamato, dan ini membuat geram rakyat Surabaya dan menyuruh mereka untuk menurunkannya. Tetapi ya yang ada malah Belanda mengabaikan seruan tersebut dan akhirnya naiklah 2 orang pemuda dan merobek bagian biru dari bendera Belanda sehingga berkibarlah bendera merah putih. Peristiwa ini disebut dengan insiden Hotel Yamato. Ya, ini bangkitnya siapa? Bung Tomo. Selanjutnya pertempuran Semarang 14 Oktober 45. Ya, ini sekitar 400 tawanan Jepang dibawa untuk dimasukkan ke penjara Bulu di Semarang. Ya, sebelum sampai sebagian melarikan diri dan minta bantuan ke batalion Kido, batalionnya orang Jepang. Pemuda Indonesia marah dan mulai merebut kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Esok harinya Jepang menyerbu kota Semarang dan ini pertempurannya selama 5 hari. Kurang lebih 990 orang korban berjatuhan. Subhanallah ya, perjuangan itu tidak mudah. Bukan hanya harta yang hilang, tapi juga nyawa. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, sudah layaknya kita harus lebih giat lagi membangun Indonesia menjadi satu negara yang terhormat di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada pertempuran Sumbawa Desember 45. Di sini pemuda dari Pulau Sumba merebut senjata dari tangan Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan 200 pemuda dengan Jepang. Kemudian di Sape juga 400 pemuda. Dan ini juga dilakukan di Raba. Ya, jadi ini adalah pergulatan para pemuda kita dalam merebut kemerdekaan dari tentara Jepang ya, tidak tanggung-tanggung, 200, 400 dan yang lainnya ya. Jadi tidak sedikit semua pemuda di pelosok provinsi Indonesia itu semuanya melakukan perjuangan, melakukan pertempuran.
Lanjut di tindakan heroik Kalimantan, ya. Tindakan heroik di Kalimantan ini didukung para pejuang Kalimantan untuk kemerdekaan RI dengan cara berdemokrasi, pengibaran bendera merah putih di mana-mana, mengadakan rapat dan pembicaraan tentang kemerdekaan RI. Nah, pada tanggal 14 November 45, beberapa pejuang berkumpul di halaman nikah dengan maksud mengarak bendera merah putih. Ini satu tindakan yang berani, ya. Di halaman Nica itu kalau nggak salah Netherlands bla 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 itu dengan antara negara Inggris dan Belanda, ya. Jadi berani ini tindakan heroik, ya. Saya sebenarnya cari mati, ya, karena memang kita di kandangnya singa gitu. Tapi kan Allah Maha Penolong, ya. Disinilah terbangkitkannya semangat untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Oke, tugas mandirinya kerjakan latihan halaman 62 nomor 3. Ini ada di buku paket. Kerjakan dengan sebaik-baiknya karena berbicara tentang mengapa. Kalau mengapa tuh alasannya banyak dan jelas, ya. Jadi semakin banyak, ya nilai kalian pun semakin bagus. Dikumpulkan esok harinya sampai jam 8 pagi. Oke, don't forget to subscribe and like my video YouTube channel. Saya Hamdalah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.